ada apa dengan diriku? Setelah fase Ar-Rahman, Ar-Rahim, berikutnya apa? Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau yang berhak menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang berhak menilai ya Allah. Kau akan terbebas dari kebiasaanmu menilai dan menghukum siapapun. Kau akan mulai bisa menerima semua orang apa adanya. Ukur setiap orang berdasarkan ukuran orang itu. Jangan ukur orang menurut ukuranmu. Karena semua akan menjadi salah. Salah alat ukurnya. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Hanya padamu. Apa minta tolongnya? Ihdinas syiratal mustaqim. Minta tolongnya cuma satu. Tunjuki aku ke jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat saja. Tunjuki aku ke jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hanya itu ya Allah. Wa husna ulaika rafiqa. Itulah teman yang sebaik-baiknya, yang harusnya menjadi temanmu dalam hidup. Keren gak surat Al-Fatihah? Lalu dipungkas dengan huruf nun. Selesai. Ba itu titiknya di luar, tapi nun pindah ke dalam. Pindah ke dalam. Sekarang penglihatanmu gak keluar lagi ke dalam. Loh, kok saya sakit hati? Kemarin waktu awal perjalanan kita mengira sakit hati buatan orang. Begitu sudah sampai pada nun, lihat ke dalam. Ini dari mana nih sakit hati itu asal usulnya? Oh, ternyata sakit hati berasal dari keinginan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Lalu ketika orang tidak seperti yang saya mau, saya jadinya sakit hati. Sadar kalau sakit hati buatanmu, bukan buatan orang. Mulai sekarang saya stop menginginkan orang seperti yang saya mau. Saya hanya ingin saya aja menjadi yang terbaik. Mulai hari ini saya akan ungkapkan cinta. Saya stop memaksakan cinta. Mulai hidupmu penuh berkah. Keren gak kalau gitu? Sebentar, belum keren. Kalau belum tahu kode rahasianya, emang udah ketemu Sin? Ketemu dulu ya, ketemu dulu, cari Sin yang bisa membuka rahasia ba itu. Selesai satu episode baru mengerti, oh ternyata Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka rahasia diri. Oh ternyata angka 7 sudah aku temukan dalam diriku. Oh ternyata di balik angka 7 disitulah kode rahasianya. Makanya Isra Mi'raj tanggal 27, 7 belakangnya. Betul? Iya. Quran surat Al-Isra 17, 7 juga belakangnya. Salat berjamaah 27, 7 juga belakangnya. Luar biasa ya. Kalian taunya jamaah itu kalau kalian ngumpul di masjid aja. Itu juga jamaah secara syariat, tidak salah. Tapi ada jamaah yang lebih keren lagi. Karena sholat itu sebetulnya adalah jamaah. Jamaah antara dirimu dengan Allah. Jadi kalau ngumpul orang 1000 orang di masjid tiap hari tetapi tidak ngumpul bersama Allah, hakikatnya belum jamaah, baru jamaah secara syar'i. Terus ya, kaki awas, kaki harus beradu nanti supaya setan gak lewat. Setan itu lewatnya bukan lewat kakimu, apalagi roromehen sionen. Setan itu lewat sini. Setan itu pikiran gelapmu. Saat kamu sudah memutuskan nanti malam akan tahajud, kemudian nanti malam sudah bangun, alarm sudah bunyi, kemudian tanganmu kan yang menyetop alarm. Tangan siapa itu? Sampai sekarang masih belum kenal sama setan. Tadi malam saya nggak jadi tahajud karena apa? Begitu alarm bunyi dimatikan. Sama siapa? Sama setan.
Oh, setan sekarang sudah bisa mematikan alarm. Masih belum jelas, pagi-pagi lihat itu setan di cermin. Ternyata setan itu huluna segede muning, awakna segede hurang, ayana dikuring, rupana jiga eta anu ngomong setan. Lanjut. Setelah selesai satu episode, terbuka tuh Al-Fatihah, masuk alif lam mim. Luar biasa. Itu kode lagi, kode rahasia lagi. Kalau belum terbuka Al-Fatihah nggak ngerti alif lam mim, nggak ngerti. Kalau bagi saya secara pribadi, saya melihat alif lam mim tuh alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammadur Rasulullah. Bagi saya alif lam mim itu adalah syahadat sejati. Saat saya bisa menyaksikan Nurullah, Nur Muhammad Nur Insan, ya, sebagai satu kesatuan dalam diri. Begitu saya sudah sampai di sana, baru zalikal kitab. Ini kitab. Bukan itu lagi. Ini kitab, bukan itu. Ini air. Kalau masih di sumur itu air. Kalau masih di sana itu air. Tapi kalau sudah dekat kan bukan itu, ini. Tugasmu dalam hidup itu memindahkan itu menjadi ini. Makanya zalikal kitab asalnya itu kitab harus dirubah menjadi ini kitab. Kitab yang mana? Kitab sejati yang ada pada diri. La raiba fi, tidak ada lagi keraguan. Hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang sudah mengambil janji mengangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat apa yang Allah tunjukkan, itulah takwa. Versi Quran. Surat Al-Baqarah ayat 63. Bagi yang bertakwa, berikutnya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Indah. Mulai kalian bisa mengimani yang gaib. Kenapa? Yang gaib sudah nyata dalam dirimu. Kalau masih gaib, gimana bisa iman? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Setelah kau bisa mengimani yang gaib, karena yang gaibnya sudah nyata dalam dirimu, kau sudah menyaksikannya, maka barulah kau bisa mendirikan sholat. Sholatnya jadi khusyuk, sholatnya jadi bisa mengingat kepada Allah. Keren banget. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Gitu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru bisa berbagi. Apa yang dibagikan? Subhanallah. Membagikan ikan, mereka hanya makan ikan. Tapi kalau membagikan kail, mereka bisa cari ikan sendiri. Makanya orang yang berilmu tidak pernah membagikan ikan, dia bagikan kailnya. Silakan. Karena apa? Ikan terlalu banyak dalam dirimu. Maka di Quran surat Al-Kahfi itu cerita tentang laut dan ikan luar biasa. Dalam dirimu ada laut yang sangat luas, dalam dirimu juga ada ikan. Dan ikan itu bersembunyi di balik batu. Itu kata surat Al-Kahfi. Di mana batunya? Temukan Hajar Aswad dalam dirimu. Di situ bersembunyi. Ada kode rahasia lagi. Tetapi jangan khawatir, karena kode ini sudah aku berikan kepada mereka yang berilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Terus sampailah di Quran surat An-Nas, kebuka semua rahasianya. Luar biasa enggak? Gitu enggak ngaji selama ini? Terlalu sibuk memperbaiki makhraj. Watil kal amsal sa naon teh hartosna teuing. Sampai nggak peduli isinya apa,
Saya bukan menyepelekan itu, silakan kalian kalau mau belajar bahasa Arab ya silakan. Tapi jangan kalau sudah selesai membacanya benar sesuai mahrotnya, jangan merasa sudah selesai. Pesannya apa? Ini surat loh, surat itu ada pesan di dalamnya. Makanya Quran itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Di kitab suci yang lain adanya pasal, ayat. Di Quran itu surat loh ini. Gak ngerti-ngerti dari dulu. Surat itu untuk dibaca dan dipahami isinya apa. Kan gitu, ya. Baca terus. Surat dari siapa, Bu? Anak saya. Di mana anak ibu? Di Rusia. Jadi bahasanya apa? Rusia dong. Kirim surat sama ibu. Iya. Senang ibu. Senang luar biasa. Surat dari anak. Udah dibaca? Sudah. Berapa kali? 1000 kali. Ngerti isinya, Bu? Teuing. Isina naon? Padahal beritanya anaknya kecelakaan di Rusia karena nggak bisa baca, bungah we. Dasar. Paham maksud saya? Oke. Banyak kalau gitu kode rahasia harus dibuka. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Orang bisa baca DNA, ada kodenya? Ada. Sekarang ya di pemerintah ada khusus lembaga forensik yang menggunakan alat-alat yang canggih untuk membaca kode rahasia DNA. Apakah si A dengan si B ini satu keturunan atau tidak? Makanya kecelakaan pesawat kan yang diperiksa bukan korbannya, yang diperiksa ini adalah keluarganya. Supaya apa? Supaya nanti ketahuan ini kaki siapa, ini tangan siapa. Karena sudah berantakan gak dikenali lagi. Tapi bisa digabungkan, ini kaki siapa, tangan siapa, bisa. Hanya dengan cara membaca kode DNA-nya. Ada kode rahasianya. Nah gimana membacanya? Kalau saya bicara ini kalian gak ngerti. Harus belajar ilmu namanya polimer. Nah di situ harus belajar namanya rantai molekul. Bukan hanya itu, harus belajar orbit molekul. Atom aja nggak ngerti, gimana molekul? Harus belajar ya matematika, ya matematikanya bukan berhitung, ya matematikanya harus belajar aljabar linier. Kalian akan berhadapan dengan matriks ukuran bukan 4x4, 1000x1000, nggak bisa dipecahkan pakai tangan, harus pakai komputasi. Nah, itu namanya berpikir komputasi, masuk tuh ilmunya di situ. Gak belajar apa-apa, tiba-tiba udah ngomong kemana-mana, ngalamin juga enggak, luar biasa. Dasar si pembohong yang pengecut. Ya, baik, saya akan teruskan dulu. Makanya ada ayat yang sangat saya kagumi, ini ayatnya luar biasa nih. Ini kode rahasia juga nih. Sebetulnya ini kode-kodenya ini banyak sekali ya. Cuman saya tidak mungkin pecahkan semuanya ya. Pokoknya hari ini saya tidak membagikan cara memecahkan secara langsung, tetapi paling tidak Bapak Ibu mikir ya. Kan sudah saya kasih clue-nya tadi. Kalau ingin ketemu rahasia ba supaya kebuka, maka kita harus ketemu sin. Itu aja. Ya. Ketemulah sin. Semoga saya doakan semoga kalian bertemu. Oke, baik kita lihat. Pernah nggak baca ayat ini? Ini surat Al-Hijr nih, baru ayat 87. Saya tanya sekali lagi, pernah nggak baca ayat ini? Pernah. Bahkan mungkin sudah 30 kali. Karena sudah 30 kali Ramadan. Kan tiap Ramadan baca toh? Iya. Saking sibuknya itu baca, sampai nggak ngerti yang dibaca apa. Baik kita lihat ayat ini, keren sekali. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus kau baca berulang-ulang. Keren banget. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 tanda. Tanda bukan ayat. Karena ayat itu bahasa Arab harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita. 7 tanda yang kau baca berulang-ulang.
Dan kalau membaca itu berulang-ulang, pinter. Melampaui pikiranmu yang terbatas, memasuki kecerdasanmu yang tanpa batas. Banyak yang nanya sama saya, mungkinkah kita bisa melampaui pikiran yang terbatas, memasuki kecerdasan yang terbatas? Bukan mungkin, sangat bisa. Ulangi lagi. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 tanda yang harus dibaca berulang-ulang. Itulah sesungguhnya bacaan yang paling agung. Oke? Kenapa bacaan paling agung? Karena yang dibaca Dia yang Maha Agung. Kok 7? Luar biasa. Nah, kalau saya ungkap rahasia ini lebih dalam lagi, oh subhanallah ya, lebih dalam lagi ya. Di sini ada kode-kode rahasia ya. Sayang sekali ya, banyak yang tidak tahu. Oke, saya akan buka sedikit lagi. Ini supaya penasarannya tambah dalam. Nah, jadi hari ini kompetensi yang saya bangun cuma satu, penasaran. Itu aja. Mari kita lihat ya, surat An-Naba itu ayat yang ke-12. Coba lihat ayat ini, keren banget ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 yang kokoh. Di atas kamu 7 yang kokoh. Luar biasa. 7 lagi. Kode rahasianya muncul lagi. 7 lagi. Wah, keren sekali ya. Kalau kita bisa menemukan rahasianya. Sekarang saya tunjukkan lagi ayat lain. Ayat lain. Ini juga kode rahasia. Ya. Kode rahasia. Kita lihat ya, surat Al-Mu'min. Ini Quran ya. Makanya hari ini kita berselancar di Quran. Agak banyak hari ini ayatnya. Yang luar biasa, ini Quran surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun ya. Kemudian nomornya 17. Nomornya 17 isinya menceritakan tentang kode rahasia 7. Coba kita lihat. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Taraik, 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 tarik. Tarik, tarik, tarikot. Tarik itu jalan. Jadi ini yang dikatakan secara simbolik leluhur kita, bahwa Syiratal Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7. Quran yang bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Luar biasa. Sab'a taraik, 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 taraik ya. Torikot, torik. Makanya kalau kalian berdiri di gang, di masjid, di Mekah, orang mau lewat, pasti polisi bilang torik, torik, torik gitu. Kalian mau habis haji, polisi bilang begitu, torik, torik, torik. Bahasa Sunda nama maneh teh ngahalangan jalan gitu. Jangan di situ. Itu jalan orang. Karena mereka tidak mau bikin pusing karena kita nggak ngerti bahasa mereka, maka mereka cuma bilang jalan, jalan, jalan gitu. Torik, torik, torik. Begitu naik pesawat pulang haji, asalnya namanya Tatang, langsung bikin pengumuman, mulai sekarang nama saya Torik. Kela Tang, kumaha bisa gitu? Ya Tatang jadi Torik kumaha? Tadi saya selesai haji di masjid, saya dipanggil oleh orang Arab Torik. Da teu ngarti teh si Tatang mah disangkatan merengaran cenah geus haji.